ngomongin satu berita yang kemarin berita tidak mengenakan yang menimpa kawan kita juga. Ya. Jessica Iskandar, di mana dia mengalami, walaupun kasusnya udah selesai ya, mengalami pelecehan seksual. Nah, pada itu saat dia. lagi di salon ya. Ya, di salon. Jadi ceritanya ini terjadi di sebuah salon dan Jessica langsung melaporkan kejadian tersebut ke Polda ya. Jedar Jessica Iskandar sampai ngepost bukti dia melapor ke Polda di Instagram. Kita lihat fotonya seperti apa. Ini dia. Ini bukti waktu- atau lagi bergaya? Ya. Waktu masukin berkas kali ini. Oh ya, itu udah surat berkasnya nih. laporannya. Ini dia ya. Kemarin Jessica Iskandar sempat datang ke Indonesia Morning Show untuk membahas apa yang dia alami. Sekarang kita lihat cuplikannya seperti apa ya. Dan waktu dia menjelaskan seperti apa. Apa yang sebetulnya terjadi sama dia itu, kenapa gitu. Selamat pagi, Mbak Mariana, Jessica selamat pagi. Jessica bukannya mau mengulik luka lama gitu ya, tapi kita ingin mempelajari sebenarnya apa sih yang kemarin itu terjadi, bisa diceritain nggak apa yang terjadi ketika kamu ngerasa, ini kok kayaknya saya dilecehkan ya? Jadi saat itu jam 7 malam saya ke Irwan Tim Salon buat krim bat. Setelah krim bat, cuci rambut, semuanya tuh berjalan normal. Terus lanjutlah ke pijit punggung, kan biasanya habis krim bat pijit punggung. Terus saya sambil baca majalah, waktu saya sendirian, saya baca majalah. Yang saya sadar itu ketika pijitnya udah mulai nggak bener, udah mulai ngelantur gitu, saya lihat ke kaca. Ternyata saya lihat di kaca kan ada refleksinya. Ternyata si terapisnya ini sambil nonton video. Saya kaget, ngapain dia mijit punggung saya sambil nonton video gitu. Pas saya lihat video apa gitu. Ternyata video punggung saya gitu. Saya langsung ambil handphonenya, terus langsung saya kekep gini, saya langsung shock gitu. Terus dia berusaha untuk ngerebut handphonenya, bilang bukan apa-apa, terus suruh saya duduk lagi, mau pijit saya lagi, saya bilang enggak, jauh-jauh dari saya bilang gitu. Terus udah gitu saya langsung bingung mau ngapain, jadi saya teriak aja, tolong gitu. Akhirnya semua orang yang ada di salon itu menghampiri, terus udah gitu, ya udah saya disuruh tenang, terus udah gitu saya bilang iya jauhkan dia dari saya gitu, karena dia berusaha untuk menyentuh saya untuk merebut handphonenya kembali gitu. Terus dari pihak salonnya saya minta untuk lihat bareng-bareng videonya dan ternyata benar dia membuat video bagian tubuh saya gitu. Jadi saya langsung bingung harus gimana saat itu. Yang saya tahu ya mungkin saatnya saya melapor gitu. Akhirnya saya ajak pihak dari Irwan Tim untuk ikut saya terus ngelapor ke security mall. Terus kita berempat berangkat ke Polda. Terus di situ saya ngelapor. Saat itu juga si terapisnya dibawa sama security mall ke Polda juga. Ya, kita undang seorang wanita cantik. Untuk memberikan tips tentang bagaimana mungkin mencegah terjadinya pelecehan seksual. Dan juga share sama kita di sini. Ini dia, Vicky Shu. Cantik guys. Silakan duduk. Ya, tadi melihat Jessica Iskandar gitu ya. Mudah-mudahan sih nggak pernah terjadi sama Vicky. Tapi, sorry, pernah nggak mengalami hal-hal yang seperti ini? Sebetulnya sih kalau bentuk pelecehan itu sendiri kan banyak ya. Ada juga yang langsung sentuhan, ada juga yang verbal kayak mungkin kalau lagi jalan di sweet atau apa segala macam itu sebetulnya juga kadang bisa kita merasa dilecehkan gitu. Kalau yang simple seperti itu ya cukup sering sih kalau yang cuma disuit-suitin gitu ya. Dia wanita cantik, siapa yang nggak mau ini? Kalau bersuitin lah diliatin boleh. Cuman kalau tapi jangan dibayangin itu. Tapi kamu pernah nggak ada mungkin saudara atau teman dekat atau kisah yang mungkin agak serupa mirip-mirip sama Jessica Iskandar? Kebetulan sih kalau misalnya aku sendiri pernah gitu, tapi jadi waktu itu ceritanya tuh lagi di suatu taman rekreasi, terus abis mainan lumba-lumba gitu, terus mandi. Tapi waktu itu ada bertiga sama teman-teman kan, mandi. Nggak tahu kenapa tuh aku ngeliat ke atas tuh kayak ada ngintip gitu loh. Nah lo? Iya, kayaknya ada ngintip. Lumba-lumbanya? Lumba-lumbanya. Kita lagi di tempat lumba-lumba. Oh iya, kan udah lumba-lumba udah selesai. Iya. Terlihat ada yang mengintip. Jadi untung ada kaca. Jadi waktu mandi ada kaca, tiba-tiba kayak ada kepala nongol, aku langsung noleh. Untung pas aku lagi lihat ke kaca, langsung noleh, langsung siapa itu gitu. Terus langsung cepet-cepet pakai baju, langsung keluar.
tadi siapa orangnya di sini? Aku langsung ngamuk-ngamuk kan waktu itu karena kan takut. Untung pas aku lihat, coba kalau dia udah Iya, lama benar. atau nge-shoot atau apa gitu. Tapi aku tetap ngecek semua handphone yang ada di situ. Aku minta semua mas-mas, saya maaf bukan mau gimana-gimana, saya minta semua handphonenya mau ngecek. Ada, gitu. tapi ada videonya nggak? Ya alhamdulillah nggak ada. Karena Syukur ya. seingat aku juga memang kayak baru nongol. Tapi kan takutnya sebelumnya dia Iya. udah gini-gini. Tapi udah buka baju segala macam. Oh, gue jadi kebayangin saya. Enggak, sorry. Nah ini. Enggak, maksudnya udah, sorry, maksudnya udah. Iya namanya lagi mandi. Oh gitu. Oke, ya. Hey, Serem banget. Ini yang Serem. ngaca ini. Enggak, serem banget ada orang kayak gitu, jahat banget, nggak Dia boleh. kebayangin penjahatnya itu kalau dia. Iya, saya mah nggak pernah ngebayangin kamu mah nggak pernah. Lumba-lumba. Lumba-lumbanya pernah. Tapi hal itu membuat kamu jadi traumatik gak sih? Sedikit trauma dengan ruang ganti yang umum atau Sebetulnya kamar sih mandi untungnya umum? aku agak-agak panoan sih emang. Jadi kadang gara-gara beberapa ribu tahun enggak, beberapa tahun Oh, lama lalu banget, berapa ribu sempat tahun? ada kejadian yang kurang lebih sama Iya, yang di kamar mandi itu kan. Jadi aku kadang kalau di ruang ganti bener-bener ngecek gitu. Iya. Atau waktu itu pun aku juga ngelihat kacanya atau ada kamera atau enggak gitu. Makanya aku mandinya waspada gitu ngelihat katanya di tempat umum. Gue pernah pipis di sebuah mall, ini serius juga lah ya. Pipis di sebuah mall di urinoir ya. Cowok, gue lagi pipis gitu, tiba-tiba ada cowok juga di sebelah gue. Aduh. Terus gini nih ngomongnya, ya lihat-lihat gitu. Kan gue takut ya. Ngapain mas? Dia senyum-senyum terus. Gue kan serem kan? Gue liatin balik aja. Ya gue sebel abisnya. Itu ngapain orang liatin gue kan gitu. Tapi Vicky, tadi kan kamu bilang salah satu triknya adalah kamu ngecek kalau kamar ganti atau kamar mandi Kalau umum. tempat umum ya. Pasti ada lagi tips-tips lainnya untuk mengatasi pelecehan seksual di tempat umum. Kamu boleh nggak berikan tips buat Tonight Lovers juga? Di Boleh, rumah? boleh. Oke, silakan Vicky Su. Ya. Untuk ke depan Tira yang memberikan tips buat Tonight Lovers semua. Oke, semua pemirsa Tonight Show, Vicky Show akan memberikan sedikit tips-tips untuk mengatasi pelecehan seksual. Sebenarnya yang paling simpel adalah hati-hati, itu harus. Waspada, itu juga wajib. Dan yang pasti sebetulnya kalau cara-cara untuk mengatasi pelecehan seksual di tempat umum gitu ya, berpakaiannya yang layak dan disesuaikan dengan tempat yang dikunjungi. Karena kadang kita cuma jalan-jalan mau ke pasar atau kemana pakai hot pants, ya udah pasti disuit-suitin kan, nggak mungkin enggak. Terus juga ketika pergi di tempat-tempat umum seperti yang tadi sudah disampaikan, memang wajib waspada dimanapun, apalagi jika kita memang melakukan aktivitas yang mengharuskan untuk membuka pakaian atau mandilah, apalah, pokoknya yang intinya membuka pakaian dan menimbulkan hal-hal yang pelecehan seksual. Jadi waspada semuanya, harus selalu hati-hati. Thank you. Silakan kembali Vicky. Tapi teknologi nih yang semakin gila sekarang ya Vicky. Iya, betul. Lo cuma dengan kamera ada bisa taruh di Iya, mana. benar. gitu. Sekarang tuh aku sering lihat kayak di sosial media dijual tuh kamera kecil-kecil Iya. gitu. Itu bisa mungkin taruh sepatu gini-gini. Zaman gitu. dulu pakai kaca rautan, sekarang pakai kamera lebih canggih. Iya. Tadi ada beberapa kasus pelecehan seksual dan yang sering tuh disalahin malah ceweknya, Vicky. Betul. Karena ceweknya itu terlalu Mengundang lah gitu. Ya. Iya. Kalau menurut kamu? Ya itu makanya tadi kayak yang aku bilang kan, kadang jalan ke pasar, hot pants, Momennya tank ya? top, apa segala macam mungkin harus lebih disesuaikan sih. Walaupun sebenarnya apapun bentuk pakaiannya, mau wanita yang berhijab sekalipun Iya. bisa menerima pelecehan seksual. Betul, betul. Kayak contohnya banyak kasus di angkot-angkot, maksudnya angkutan Iya. umum gitu ya, banyak sekali juga wanita-wanita yang berhijab juga kena Betul, gitu. betul. Nah, Sebetulnya iya. dibilang berpengaruh, tapi juga nggak milih gitu, semuanya bisa kena. Tapi kita sedikit ini main tebak-tebakan seputar main tebak-tebakan. Oh, iya, main iya. tebak-tebakan. Biasa ada nggak? Seputar kamar, ya. Kamar. Kamar apa yang ada di tempat kos? Ayo, Vicky tahu nggak? Ini kamar tidur. Iya betul. Ini susah Vicky. Selama ini gue ngasih tebak-tebakan, orang-orang selalu nggak bisa. Vicky udah pernah tahu ya soal-soal kayak gini ya, jadi mungkin bisa jawab ya. Ada satu lagi yang agak susah. Ya. Mencurigakan sekali. Ini Jawab gua aja, baca jawab aja. di buku teka-teki keluaran Eropa waktu kemana ke Oh, iya. Eropa. Oh, iya, benar-benar iya. saya lihat. Jadi ada tebak-tebakan tentang pintu. Oke. Pintu apa yang nggak bisa dibuka? Ya susah kan? Mikir. Pintu hatiku. Ya. Selamat. Ya. Di buku Eropa itu memang itu keluaran itu memang jawabannya itu. Itu antara betulan emang ada tebakannya atau malas cari bahan aja sih itu sebenarnya itu. Vicky, ini gerakan apa? Ayo, gerakan apa yo? Susah tuh. Ya. Nah, Gerakan apa tebak gerakan ini itu? belajar waktu gua ke Yunani waktu itu. Ya. Tapi
Tapi itu terlihatnya malah seperti gerakan kanguru ya. Oh iya benar. Benar. Ada tuh lagi gerakan Itu kanguru lagi lebaran ya. Seperti kanguru. Kan kanguru Iya. Tapi yang kita harapkan adalah tidak akan ada lagi pelecehan-pelecehan seksual Oh, iya buat dong. semua cowok cewek ya. Cowok cewek bisa iya, betul. bisa diberi hukuman seberat-beratnya. hukuman Biar seberat-beratnya. kapok ya. Ya, waspada sekali seperti kata tadi Vicky Subianto. Kan ada waspada, ide hati-hati. untuk kasus permukaan akan diputus urat nafsunya apa? Ya kan tahu? Hukumannya gitu. Iya. Apa urat apa? Bukan dikebiri, apa? Dikebiri mah. Urat nafsunya. Iya, urat nafsunya. Urat nafsu itu di mana letaknya? Makanya, itu pertanyaannya. Ada. Kriteria ya? Coba. Nafsu nggak? Kalau nafsunya itu dipotong. Nafsu seksualista apa nafsu makan atau nafsu Semua nafsu. lemas aja Kalau gitu. bisa aku mau nafsu makan. Nafsu birahi lah. Gitu. Terima kasih sekali lagi Vicky Su. Sukses selalu. Terima kasih juga buat teman-teman dari SMK 29. Yeay! Dan kita ingatkan juga untuk Tonight Lovers ya, ikuti terus timeline dari @tunation_net karena kita punya hadiah ya dari net ya. Kuis tebak lagu potret. Itu maksud saya. Yang tadi ya. Desta udah kasih tahu. Terima kasih Mayong Musik juga ya. Saksikan terus Tonight Show setiap hari jam 10:30 malam. Ya, Senin sampai dengan Jumat ya. Terima kasih, selamat malam, selamat istirahat. Dah. Cewek lucu nih minta dikenalin. Enggak, itu lu nggak taksir, lu naksir. Ya beda, itu sama ya. Beda Vincent, dong. Vincent tolong aku. Taksir sama naksir beda. Kampung Melayu di mana? Jangan, Bang. Win. Tapi ini cempreng dan jelek loh. Iya, itu ini sih Fabia ya. Tadi aja nyanyi iwakin. Bebas, coba. Bebas. Sorry, lagi batuk aku. Dia sih enggak, lu enggak lagi batuk. Dia sebenarnya is all about travel. Now it's a world train.